seseorang mengevaluasi dirinya untuk mengetahui kekurangannya, maka ini adalah sebaik-baiknya kedudukan. Ayo gabung program wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah Buyut. Hanya 200.000 per meter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saat ini kita akan berbincang-bincang sedikit berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat adalah akan menjadikan siapapun yang memiliki ilmu tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kecintaan terhadap dunia. Itu tanda ciri dari keberkahan ilmu atau ilmu yang manfaat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita ini kemanfaatan ilmu sering kita sambungkan kepada urusan zahir. Banyaknya santri yang menimba ilmu sama dirinya, atau banyaknya pengikut majelisnya, ribuan orang menghadiri, berjuta-juta orang yang menghadiri, mungkin subscribe-nya adalah sudah melebihi dari berjuta-juta subscribe dari apa yang sudah disampaikan. Apakah itu yang dikatakan ilmu manfaat? Ketahuilah, ilmu manfaat adalah tandanya di saat engkau ada yang ngaji ataukah tidak ada yang ngaji, bagaimana urusanmu kepada Allah. Semakinkah dirimu semakin takut kepada Allah, ataukah sebaliknya, dengan banyaknya pengikut menjadikan kamu semakin berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemasyhuran, keterkenalan itu juga akan menjadikan lalai dan lupa seseorang kepada Allah, zat yang menciptakan manusia. Maka jangan sekali-kali menempelkan kemanfaatan ilmu dengan urusan zahir. Mungkin sekali urusan zahir ini adalah buah dari ketulusan hatinya, keberkahan ilmu. Akan tetapi kita tidak ada yang tahu ilmu mana yang manfaat. Apakah ilmu di saat kamu menyampaikan satu kalimat, dua kalimat, ataukah di saat kamu berangkat ke madrasah sana, berangkat ke sekolah sana untuk menyampaikan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas digarisbawahi oleh para ulama, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menghantarkan dirimu semakin takut kepada Allah, dan ilmu yang menjadikan dirimu semakin tidak cinta dunia. Mau subscribe-nya cuma 20 orang, mau 1 juta orang, ya pondasinya ada di sini. Baginda agung Nabi Muhammad SAW, suri toladan, gudangnya segala ilmu manfaat. Gudangnya segala ilmu manfaat. Bagaimana kehidupan beliau? Tidak pernah terlepas, setiap beliau mengadu kepada Allah, pasti beliau menitiskan air mata, alias menangis. Karena beliau adalah orang yang pribadi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini bagaimana? Orang yang hampir setiap hari ilmu menghampiri kita, setiap saat kita mendengarkan nasihat dari guru-guru mulia, setiap saat kita mendengar firman-firman Allah, setiap saat kita mendengar hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sudahkah itu semuanya menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut melanggar Allah, takut tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut akan urusan ibadah kepada Allah untuk tidak diterima, maka ini termasuk adalah menjadikan sebab dia semakin ngati-ngati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita dengan dunia? Semakin banyak ilmu, semakin tamakkah kita dengan dunia?
Semakin menggebu-gebukah kita mencari urusan dunia. Memang disepakati oleh para ulama mencari dunia tidak dilarang. Mencari dunia tidak dilarang, akan tetapi dibalik engkau mencari dunia, tujuanmu apa? Kalau mencari dunia hanya untuk dunia, khosaro, sengsara kita. Betapa banyak orang yang berilmu, ilmunya menjulang tinggi, segala apapun hafal, tapi ternyata ilmu tersebut menjadi tangga untuk dia meraih kepentingan dunia selebar-lebarnya. Maka ini adalah hal yang tidak manfaat ilmunya. Maka sekali lagi jangan pernah menggantungkan kemanfaatan ilmu dengan urusan dohir. Dohir ini bisa jadi memang buah dari ilmu yang manfaat, tetapi ilmu yang manfaat letaknya ada di dalam hati kita. Semakin bertambahkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana urusan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kita bagaimana, rukuk kita bagaimana, itulah hakikatnya kemanfaatan ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, apa yang sudah kita dapat, mulai dari satu huruf, dua huruf, satu kalimat, dua kalimat, maka jadikan ini semuanya adalah penghantar bagi diri kita untuk semakin takut kepada Allah, penghantar bagi diri kita untuk semakin menjauh daripada mencintai dunia yang ada dalam mencintai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari berinfak untuk operasional lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Buyut.